Nah, yang jadi pertanyaan adalah masa depan Sinteyong. Apakah dia akan tetap menangani timnas senior Indonesia termasuk sampai nanti tahun depan ke Piala Asia 2023, atau seperti keputusan Exco PSSI yang seperti dilansir berbagai media dalam sepekan ini bahwa Sinteyong diturunkan, di downgrade, atau bahasa mereka difokuskan untuk menangani timnas U19 untuk persiapan Piala Dunia U20 tahun depan. Oke, balik lagi di Gocek. Bung Toel, Provisiat, selamat atas keberhasilan timnas Indonesia lolos ke Piala Asia 2023. Jadi kita akhirnya kembali lagi, sepak bola kita, timnas Indonesia kembali lagi ke panggung utama sepak bola Asia. Piala Asia 2023. Terakhir kita mencicipi putaran final Piala Asia tahun 2007. Ketika itu kita Indonesia menjadi tuan rumah. Jadi lolos langsung sebagai tuan rumah. Sebelumnya kita lolos 3 kali dari kualifikasi, yaitu tahun 96, 2000, dan 2004. Lalu dilanjutkan 2007 sebagai tuan rumah Piala Asia. Waktu itu bersama Thailand, Vietnam, dan Malaysia. Jadi sudah 15 tahun. Kita tidak pernah lagi ada di panggung utama sepak bola Asia. AFC Asian Cup kita absen di 3 edisi terakhir, 2011, 2015, 2019. Dan dengan keberhasilan sebagai runner up atau sebagai salah satu runner up terbaik karena berhasil mencuri 2 kemenangan dari Kuwait dan Nepal, Indonesia akhirnya lolos atau menggenggam 1 tiket ke putaran final Piala Asia 2023. Indonesia menjadi salah satu dari 5 runner-up terbaik di kualifikasi Piala Asia 2023. Nomor urut 1 adalah Kyrgyzstan dengan 7 poin. Indonesia di urutan kedua, ada Malaysia berikutnya, ada Thailand, ada Hong Kong. Yang gagal menjadi runner-up terbaik adalah Filipina. Dan akhirnya kita bisa mencicipi lagi panggung sepak bola Asia terbesar, Piala Asia 2023. Siapa akan jadi tuan rumah belum ketahuan karena Cina yang tadinya diplot sebagai tuan rumah mengundurkan diri atau mundur. Jadi kita akan bersiap, siapapun, dimanapun timnas Indonesia harus siap menikmati perjuangan di putaran final Piala Asia. Kalau kita bicara Piala Asia, maka ini adalah penampilan kelima bagi Indonesia setelah tadi saya sebutkan, saya ingatkan lagi, 96 di Uni Emirat Arab, 2000 di Lebanon, 2004 di Cina, 2007 sebagai tuan rumah kita, dan kali ini 2023. Ini adalah penampilan kelima. Sinteyong menjadi pelatih keempat yang mengantarkan Indonesia ke putaran final Piala Asia setelah Danur Windo tahun 96, Nandar Iskandar tahun 2000, 2004 Ivan Kolev, dan juga 2007 masih Ivan Kolev. Nah, kalau kita bicara prestasi timnas kita di Piala Asia, putaran final Piala Asia masih gagal atau tertahan di penyisihan grup. Jadi catatannya baru 2 kali menang. Lawan Qatar 2-1 di 2004, lawan Bahrain 2-1 di 2007. Sisanya ada 2 draw, lawan Kuwait 2-2 di 96, lawan Kuwait juga 0-0 di tahun 2000, Piala Asia 2000. Sisanya kalah. Jadi kita berharap Piala Asia 2023 tim yang kemarin diantarkan oleh Sinteyong bisa berprestasi lebih baik, mencatatkan kemenangan ketiga, keempat, dan seterusnya kalau bisa. Atau yang paling maksimal tentu kita berharap bisa melampaui prestasi timnas-timnas sebelumnya, yaitu lolos dari babak penyisihan grup di putaran final. Tentu gak mudah. Kali ini Piala Asia 2023 diikuti oleh 24 tim. Jadi sejak 2019 Piala Asia diikuti oleh 24 tim finalis. Jadi ini adalah edisi kedua Piala Asia diikuti 24 kontestan. Sebelumnya misalnya tahun 96 dan 2000 itu diikuti oleh 12 tim finalis saja.
Jadi 96-2000 itu adalah 12 tim finalis. Memasuki 2004 naik menjadi 16 tim finalis. Lalu berubah lagi tahun 2019 menjadi 24 tim finalis. Jadi luar biasa perjuangan dari Fahrudin dan kawan-kawan. Karena memang sebelum berangkat ke Kuwait ada rasa pesimis di publik bola tanah air. Mengingat penampilan yang tidak memenuhi target di SEA Games dan juga uji coba lawan Bangladesh yang melempem di Bandung. Jadi kemudian muncullah rasa pesimis dari publik bola Indonesia terhadap peluang Indonesia lolos ke putaran final. Tetapi yang terjadi, penampilan pertama, penampilan awal, start awal mengejutkan, meraih 3 poin dan itu memboosting kepercayaan diri para pemain Indonesia dan akhirnya meraih kemenangan kedua yang menggenapkan 6 poin dan hanya kalah dari Jordania saja 0-1. Jadi kredit poin juga bagi Sinteyong yang akhirnya berhasil meloloskan Indonesia, timnas Indonesia ke putaran final. Dan catatan saya yang menarik adalah bagaimana di kualifikasi Piala Asia ini Sinteyong melakukan perubahan taktikal secara formasi misalnya. Jika kita lihat di SEA Games kemarin selalu bermain dengan 4 back, maka di kualifikasi Piala Asia kemarin Sinteyong menerapkan 3 back, yaitu Elkan Bagot, Rizky Ridho, dan Fahrudin. Lalu menggunakan 2 wingback di sana, baik itu Rahmat Irianto di kanan maupun Asnawi Mangku Alam Bahar, dan di kiri adalah Pratama Arhan yang selalu menjadi pilihan utama. Nah, fleksibilitasnya adalah ketika kehilangan bola, 2 wingback ini turun sehingga kemudian lini pertahanan kita selalu diisi oleh 5 pemain. Sementara di tengah biasa diperkuat oleh Maklok dan Ricky Kambuaya. Lalu 3 di depan ada Witan, ada Sadi Ramdhani, ada striker yang bergantian. Mulai dari Dimas Derajat, Rafli dimainkan bergantian oleh Sinteyong. Jadi juga Stefano Lillipali di pertandingan awal. Jadi saya pikir permainan dengan 3 back kemarin cukup solid, cukup membuat Indonesia bisa melawan atau bertahan dengan solid dan kemudian melakukan serangan balik dengan cepat. Jadi overall pendekatan Sinteyong di kualifikasi Piala Asia yang memberikan tiket lolos ke Piala Asia adalah solid defense, compact defense, lalu kemudian counter attack cepat. Dan akhirnya kita menggenggam itu. Berhasil menjungkirkan tuan rumah Kuwait 2-1. Tidak bisa menahan kehebatan Jordania, tapi tetap bisa tidak kalah kebobolan banyak, hanya kalah 1 gol dari Jordania dan menggunduli Nepal 7-0. Sebuah pencapaian yang jadi pertanyaan adalah masa depan Sinteyong. Apakah dia akan tetap menangani timnas senior Indonesia termasuk sampai nanti tahun depan ke Piala Asia 2023 atau seperti keputusan Exco PSSI yang seperti dilansir berbagai media dalam sepekan ini bahwa Sinteyong diturunkan, di downgrade atau bahasa mereka difokuskan untuk menangani timnas U19 untuk persiapan Piala Dunia U20 tahun depan. Jadi kita akan tunggu bagaimana keputusan PSSI, bagaimana respon PSSI meski kemarin sudah dinyatakan bahwa keputusan Exco menyatakan Sinteyong akan diturunkan menangani timnas U19 untuk persiapan Piala Dunia U20. Kita lihat bagaimana perkembangan sepak bola kita. Semoga keputusan terbaik bagi timnas Indonesia. Sekali lagi bagi timnas Indonesia. Saya ingatkan, jadi solusi bukan polusi sepak bola dan tetap digocek Bung Toel.